Guys, udah pernah lihat berita tentang ini belum? Almas Fried Chicken dan warteg yang ditarik sampai 10 juta. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi, Almas Fried Chicken ini sebuah tempat jualan ayam goreng. Nah, beliau mau mengajukan sertifikat halal. Itu ditarik katanya sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Nah, kalau dilihat dari kasusnya ini, bisa terjadi aja kalau biayanya segitu, karena kalau dilihat dari cabangnya, itu ada 65 cabang, dan setiap pelaksanaan audit, itu nanti kan per lokasi. Nah, yang agak menjengkelkan adalah ketika Okta Wirawan ini sebagai pemilik melaporkan ke BPJPH, dan BPJPH itu mengatakan bahwa pengajuan sertifikat halal ini nggak sampai puluhan juta. Terus ditambahkan bahwa untuk administrasi BPJPH aja itu palingan 650.000. Nah, jadi agak blunder sih, soalnya sendiri administrasi biaya-biaya yang lain tuh masih ada. Jadi kayak administrasi di BPJPH itu skala kecil aja itu 650.000. Oke lah. Kalau menengah itu 5 juta, yang skala besar itu 12,5 juta. Nah, untuk Almas otomatis itu masuknya yang besar. Terus untuk biaya LPH-nya sendiri, lembaga pemeriksa halal atau auditor ini otomatis kan ada biayanya. Nah, administrasi LPH untuk makanan oke lah, bisa murah, palingan itu 2 juta, bisa 2 juta. Nah, itu pun berbeda dari setiap produk. Jadi kayak makanan itu otomatis biayanya berbeda dari barang gunaan kayak sabun. Nah, habis itu ada namanya biaya penyelia. Penyelia ini tugasnya untuk mendampingi dan mengcross check semua pengajuan sertifikat halalnya sampai membuat berkas untuk pengajuan halalnya. Nah, ini pun yang skala kecil aja itu bisa sampai 40 lembar tuh. Nah, saya kasih contoh nih untuk pelaksanaan audit. Nah, semisalkan pelaksanaan audit itu kebanyakan ada di kota-kota besar. Kayak misalkan kalau di Jawa ada di Jakarta, Semarang, atau Surabaya. Ya tergantung juga dari LPH mana yang kita pilih. Nah, terus kalau misalkan kita ambil contoh nih, kalau misalkan pelaku usaha ini punya satu cabang, cuman satu, terus audit dari kota besar, butuh transport misalkan itu 2 jam 3 jam, terus akomodasi belum, makan belum. Nah, itu biaya dari mana? Kalau misalkan itu biayanya cuma 650.000, sedangkan untuk perjalanan misalkan auditor itu 2 orang, terus penyelia itu 1 orang, harus ke sana juga pada saat audit. Itu dari mana 650.000 bisa masuk? Nah, ya gitulah. Jadi aku mohon ya dari pihak BPJPH itu ngasih tambahan informasi bahwa pengajuan halal ini bukan cuma administrasi BPJPH aja, ada administrasi dari LPH, lembaga pemeriksa halal, ada penyelia halal, ada biaya pas pelaksanaan audit mulai dari transport dan akomodasi gitu. Apalagi kalau produknya banyak, otomatis hitungannya per hari berapa udah ada takarannya gitu. Terus kalau misalkan jumlah lokasi itu banyak, otomatis kan kita kunjungannya juga banyak.
Gitu aja sih. Nah, untuk yang warteg itu ditarik sampai 10 juta, bisa dicek nih beritanya di UKM Indonesia ini. Itu memang kalau misalkan pengajuannya self declare itu memang gratis, tapi itu hanya bisa dimasukkan 10 produk. Nah, kalau misalkan balik lagi ke reguler, nah itu biayanya banyak, ada dari administrasi BPJH, LPH, penyelia halal, terus pelaksanaan audit. Nah, kayak gitu deh. Udah gitu, sebagai penyelia halal, semoga dikasih informasi yang lebih detail, lebih lengkap agar masyarakat ini enggak terlalu gimana ya tentang penyelia sama LPH, karena ini sangat dirugikan sebagai ujung tanduk tentang pengajuan sertifikat halal ini. Terima kasih.